Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah sehat semuanya Bapak Ibu sekalian, insyaallah ya malam hari ini malam yang sudah keberapa nih Pak nih? Udah 20 hampir ya Tata Zer nih. Ini Rabu yang ketiga. Berarti sudah sekitar 15 hari ya, betul ya? Kita berpuasa 17 kayaknya, Ustaz. 17. Alhamdulillah. Nggak kerasa sampai kita, kalau dulu waktu kecil kita selalu berhitung ya. Ustaz Azhar ini hari keberapa. Sekarang kita sudah lupa nih hari keberapa nih. Ujuk-ujuk sudah Idul Fitri, ya kan? Yang difikirkan sudah berbeda. Insya Allah. Baik, Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah malam ini kita diberikan kesempatan lagi oleh Allah untuk berjumpa kembali. Mohon maaf nih saya belum bisa buka kamera. Eh, ini apa namanya? eh, Kondisi kurang memungkinkan. Bapak Ibu semua, eh, ini adalah minggu ketiga kita bahas. Nanti kita lihat sekali lagi ya, Bapak Ibu semua. Kita akan selesaikan mukadimah ini berapa sesi. Kalau rancangannya sih sekitar 12 sesi, tapi nanti kita lihat apakah ada beberapa hal yang perlu kita perdalam lagi. Kita akan bahas urut nanti, tapi kita akan coba buat topik per topik, tema per tema. Tema awal kita sudah lakukan rencananya satu kali, ternyata kita habiskan dua kali, yaitu terkait dengan eh, mukaddimah. Kita menilai bagaimana metode yang digunakan di dalam buku itu dan kita bisa melihat eh, bagaimana buku ini telah memberikan insight ya sudut pandang yang berbeda yang jarang sekali ulama-ulama kontemporer sekarang ini mengupas ekonomi Islam dalam sudut pandang yang berbeda. Ya. Di minggu ketiga ini kita akan bahas satu topik ya sebagai awal untuk mengantarkan betapa pandangan ideologis itu penting. Eh, Sehingga sebenarnya mukaddimah ini itu titik beratnya adalah membahas tentang ekonomi perbandingan gitu ya antar ideologis. Di awal kemarin kita membahas ekonomi perbandingan antar mazhab ekonomi Islam ya, tetapi koridornya masih tetap Islam sebenarnya. Nah, lebih jauh dari situ yang paling penting dan ini harus kita tegaskan kembali itu adalah melihat, membandingkan, kemudian memilih ekonomi berbasis ideologi mana yang akan kita pilih sebagai sebuah solusi. Nah, itu penting di situ. Jadi pilihannya bukan lagi persoalan tentang perbedaan pendapat di dalam hasanah Islam. Tapi pilihannya ini adalah terkait dengan perbedaan ideologi, perbedaan akidah, perbedaan worldview, sudut pandang tentang dunia itu ya antara ekonomi Islam tugasnya ya antara ekonomi Islam, ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis. Ya, maka topik ini kita akan bahas di situ. Bapak Ibu sekalian, mari kita awali diskusi ini dengan membuat satu pertanyaan penting yang ini juga dibahas di dalam kalimat awal kitab ini. Beliau katakan di dalam eh, kitab ini, innal afkara fi ayati ummatin minal umam hiya a'dhamun sarwa. Bahwa pemikiran di dalam umat manapun tanpa melihat itu umat Islam atau tidak, semua umat tanpa keterkecuali itu hiya a'dhamus sarwa adalah kekayaan yang paling besar. Jadi kalau kita bicara ekonomi, bicara kekayaan.
Bicara ekonomi, bicara tentang sumber daya, ya kan? Nah, pertanyaannya, sumber daya yang mana yang paling penting? Atau pertanyaannya, mengapa umat ini, kalau dilihat dari sumber daya kaya, negeri-negeri Muslim itu kaya semua, nggak ada yang miskin. Mana mau disebut? Ya. Bahkan negeri Muslim di Afrika pun tergolong negeri yang kaya. Apakah itu Mesir mana nih? Apakah itu Maroko misalnya? Apakah Sudan ya atau yang lain itu rata-rata sebenarnya adalah eh, negeri-negeri kaya. Tetapi kenapa termasuk Indonesia? Rakyatnya kok miskin? Ya, barangkali kita termasuk di dalamnya nih. Golongan orang-orang yang miskin. Ya, Eh, menjelang akhir bulan sudah kehabisan bekal. Ya, miskin kita. Untuk beli rumah harus nunggu dulu, nabung dulu. Nabungnya bertahun-tahun. Setelah bertahun-tahun mau beli rumah nggak cukup lagi karena ada inflasi, karena ada krisis dan lain sebagainya. Ya. Ini kan jauh berbeda dengan dulu. Dulu Daulah Khilafah itu adalah negara yang kaya raya. Ya, meskipun ada wilayahnya miskin. Tetapi karena dia dibangun secara sentralistik terpusat, maka tidak ada yang namanya daerah kaya dengan daerah miskin. Daerah kaya yang dia memiliki sumber daya alam yang tinggi diberikan kepada daerah yang miskin. Jadi merata di situ, ya. Ekonominya dikelola dengan adil, mata uangnya stabil, ya karena menggunakan dirham dan dirham. Baitul malnya berperan sedemikian efektif ya mengatasi problem-problem ekonomi, distribusinya dan sebagainya. Tapi sekarang kita melihat kondisinya seperti itu, ya. Apalagi dilihat dari sisi pemikiran, ya, Bapak Ibu semua. Nah, ini kita bisa melihat beberapa data-data ya untuk menunjukkan bahwa apa yang kita sampaikan itu bukan suatu yang tidak ada datanya atau ini bukan sekedar kita itu berkeluh kesah ya atas kondisi kita, tapi memang datanya menunjukkan itu. Misalnya nih dari sisi akademik ilmiah, negara Muslim itu publikasi ilmiahnya paling rendah, cuma 1,1% saja. Ya, ini kan menunjukkan produktivitas pemikiran sangat lemah. Penerjemahan buku Spanyol itu menerjemahkan lebih banyak buku dalam setahun dibandingkan dunia Arab dalam 1.000 tahun. Jadi 1 banding 1.000. Dan itu lebih banyak Spanyol. Ya. Dari sisi pangan, 21 dari 22 negara Arab itu impor. Coba bayangkan. Ya, negara Arab ya memang kita tahu. Negara Arab itu wilayahnya banyak gurun. Ya. Sulit untuk memiliki lahan pertanian yang luas. Makanya 21 dari 20 negara Arab itu impor pangannya, khususnya gandum. Secara ekonomi, PDB produk domestik bruto gabungan 57 negara oki kurang dari PDB satu negara Jepang. Coba bayangkan. 1 banding 57 PDB-nya. 335 juta muslim hidup di bawah garis kemiskinan. 70 juta orang dewasa di dunia Arab buta huruf. Coba bayangkan ini ya. Ini kan angka-angka yang mencengangkan. Kita tahunya Arab Saudi kaya, Kuwait kaya, Dubai kaya, Uni Emirat Arab kaya. Kita tahunya begitu. Tapi ternyata banyak juga di belahan bumi lainnya, wilayah-wilayah Muslim itu yang menghadapi persoalan ekonomi semacam ini. Ya, jadi pertanyaan besarnya adalah yang menjadi problem itu apa? Apa yang sebenarnya terjadi?
Apakah karena kita itu emasnya habis, minyaknya habis, ataukah ada yang hilang? Ya, yaitu apa? Cara berpikir. Ya, ini yang digagas oleh Syekh Taki. Ini kitab ekonomi, ini iktisad itu. Tapi di awal Syekh Taki bicara tentang kekayaan berpikir, ya bayangkan. Belum ada kitab yang menghubungkan semacam itu, diingatkan kembali. Biasanya kalau buku-buku ekonomi, itu kan buku-buku yang langsung bicara ini sumber daya alam. Sekian, Indonesia sumber daya alam sekian. Kalau ada yang miskin berarti cara mengelola sumber daya alamnya masih salah. Cuma sekedar gitu aja. Tapi saya Taki mengingatkan bahwa ada yang hilang. Ya. Faida damarat sarwatul ummatil madiyah fasur'ani ma yu'adi tahdiduha. Ya, maka ketika itu sirna kekayaan umat, ya, maka semakin cepat hal itu bisa terlampaui. Ini yang dikutip. Eh, kita renungkan ini satu peringatan beliau. Laqad maratul ummatul islamiyah bifataratil dha'ufat. Sungguh umat ini telah melalui periode-periode yang melemahkan. Dari sisi apa? Fiha tariqatut tafkir al-muntijah ladaiha. Yakni metode berpikir yang produktif. Hatta kadat tafqiduha. Hingga hampir-hampir saja metode berpikir itu hancur, hilang, ya, runtuh. Lakinnaha bihamdillah, tetapi dengan mengucap syukur alhamdulillah, qad tajawazat qad tajawazat katsiran min dalikal waqi'ah. Ya. Sungguh telah melampaui sebagian besar dari hal itu, fakta-fakta ada, realitas yang ada. Khilalas sanawatil madiyah, ya, pada tahun-tahun yang lampau atau yang terakhir. Ala asari zuhuri dakwatil Islamiyah, dikarenakan pengaruh nampaknya dakwah Islam. Fiha, di dalam umat, li fil hayatil Islamiyah, untuk melanjutkan kehidupan Islam bi iqamati daulatil khilafatir rasyidah, dalam rangka menegakkan negara khilafah rasyidah. Ya. Coba bayangkan nih, Bapak Ibu semua. Ini kitab ekonomi loh. Tapi kitab ekonomi itu mengingatkan kita terkait dengan kebangkitan umat, terkait dengan hancurnya umat. Karena apa? Beliau sebut at-tafkiril muntijah atau at-tafkirul muntijah. Metode berpikir yang muntij, yang produktif. Ya. Paragraf ini, Bapak Ibu semua, kalau kita petakan, kira-kira bicara tentang ini. Yang pertama, beliau mengingatkan tentang thariqatut tafkir al-muntijah, metode berpikir produktif. Ya. Kalau bicara at-tafkir, berpikir, mungkin orang akan mengatakan kita semua berpikir kok. Kita tahu realitas, kita tahu kondisi, dan kita tahu ilmu untuk memecahkan realitas-realitas itu. Tapi Syekh Taki mengingatkan tidak sekedar at-tafkir saja yang dibutuhkan, tetapi at-tafkiril muntijah, metode berpikir yang produktif, metode berpikir yang tumbuh dari dalam, memberikan solusi, ya, dan tidak mengambil metode yang lain. Ya, jadi produktif, namanya produktif. Dia memproduksi, dia menghasilkan solusi, bukan metode yang konsumtif, ya, metode yang mengambil dari yang lain.
Ya, nah, itu yang harus dimiliki umat. Itu produktif. Umat punya kekayaan. Diingatkan oleh Syataki tadi. Apa kekayaannya? Kekayaan berpikir. Kekayaan berpikirnya bagaimana? Kekayaan berpikir sebagai umat Islam. Dengan menggunakan Islam sebagai cara berpikir. Tidak cukup sampai di situ. Beliau ingatkan berpikirnya harus produktif. Berarti apa? Harus bisa menghasilkan solusi atas problem-problem yang ada itu. Satu. Yang kedua, beliau katakan, ya, karena lemahnya metode berpikir itu kadat tafqiduha. Hampir-hampir saja umat ini termasuk metode berpikirnya itu musnah punah. Hampir ditinggalkan. Islam hampir ditinggalkan sebagai sebuah metode untuk memberikan solusi atas problem umat. Hampir ditinggalkan. Tapi beliau mengatakan ada harapan, ada optimisme, tajawazat katsiran min dzalikal waqi' yang itu melampaui realitas yang ada. Jadi realitas seorang muslim atau sebuah negara yang meninggalkan cara berpikir Islam itu muncul harapan. Ya, realitasnya itu dilampaui, yaitu apa? Muncul ada beberapa kalangan yang membangkitkan metode berpikir. Itu apa? Ad-da'watil Islamiyah, dakwah Islam di situ. Ya, dakwah yang menggunakan metode berpikir. Bukan dakwah dogma. Harus begini, kalau nggak melakukan ini, itu bid'ah misalnya. Kalau tidak melakukan ini, dosa. Kalau tidak melakukan ini, sesat. Jadi hanya jargon-jargon itu saja yang dimiliki. Tetapi yang dibutuhkan adalah dakwah-dakwah yang memberikan kesadaran. Kenapa kok harus ekonomi Islam? Kenapa pendidikan harus Islam? Kenapa ideologi Islam? Ya, itu dakwah yang seperti itu menggugah pemikiran, ya, akal terpuaskan dan bisa membangkitkan nafsiyah, nafsiyah kita, perilaku kita, muyul, ya, untuk apa namanya, untuk memecahkan problem itu, kecenderungan apa yang dimiliki. Nah, itu dakwah semacam itu, ya. Dalam rangka apa? Istinafil hayatil Islamiyah. Kalau ada dakwah untuk melanjutkan kehidupan Islam, ini menyiratkan bahwa sekarang ini umat sudah jauh dari kehidupan Islam. Maka dakwah ini mengharapkan umat kembali lagi. Termasuk di dalamnya ekonomi Islam. Ya. Ekonomi Islam sudah ditinggalkan sebagai ekonomi Islam yang benar-benar lahir dari pemikiran Islam. Ya. Sekarang banyak orang mengatakan ekonomi Islam. Ekonom-ekonom syariah juga sekarang banyak bermunculan. Hampir, ya, semua ekonom-ekonom itu berlomba-lomba untuk bicara tentang ekonomi Islam. Sampai dulu kita masih ingat mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani pun mengaku dirinya sebagai ketua ekonom Muslim. Apa itu, Ustaz, apa namanya, Azhar, ininya, organisasinya itu Dewan Masyarakat Ekonomi Syariah. Masyarakat Ekonomi Syariah, betul. Ya. Coba bayangkan seseorang yang menolak dinar dirham, seseorang yang eh, menolak keharaman riba, tapi menyatakan dirinya sebagai ketua masyarakat ekonomi syariah, ya, atau ketua ekonom-ekonom syariah. Ya, itu kan ada sesuatu di situ. Jadi ekonomi Islam seperti apa yang ada di dalam benak masyarakat? Ini yang menjadi pertanyaan besar kita, Bapak Ibu semua. Nah, jadi kita butuh metode berpikir yang produktif. Apa itu? Kemampuan menghasilkan ide, gagasan, konsep, dan yang lebih penting adalah solusi.
Kalau sekarang pemerintah bilang jangan kritik, jangan kritik, jangan kritik, berikan solusi. Kalau mau kritik, berikan solusi. Maka kita sebagai pengembang dakwah, sebagai orang-orang yang ingin agar Islam itu diterapkan kembali, kita bisa berani mengatakan kepada pemerintah, kita punya solusi. Persoalannya sekarang bukan kita punya solusi atau tidak. Anda, wahai negara, pemerintah mau nggak pakai solusi yang ditawarkan oleh Islam? Itu kan. Gitu. Ya. Jadi metode berpikir produktif itu harus dibangkitkan dan harus menjadi metode semua, termasuk pengambil kebijakan, penguasa dan sebagainya. Ya, dan ini harus dijadikan sebagai solusi praktis, bukan hanya ide, konsep, ya, afkar yang dibicarakan di mimbar-mimbar akademik saja, hanya sebagai teori, konsep dibuktikan, bener lo begini, ini yang begini salah, datanya tidak begitu dan sebagainya. Tetapi yang dibutuhkan ekonomi Islam itu adalah bagian dari syariah. Syariah itu wajib untuk diterapkan. Maka ekonomi Islam itu harus sesuatu yang diterapkan, ya, bukan gagasan. Ya. Sebaliknya, ekonomi produktif itu, maaf, berpikir produktif itu tidak mengkonsumsi ide-ide dari peradaban lain, dari ideologi lain. Kalau ekonomi Islam, itu harus murni ekonomi yang dibangun dari pemikiran Islam. Jangan ekonomi Islam itu seperti yang dulu kita bahas, kemarin minggu lalu kita bahas kan. Seperti mazhab mainstream, bahwa ekonomi Islam itu adalah ekonomi kapitalistik atau ekonomi neoklasik, ya, yang menggunakan metode pasar bebas untuk mengatur ekonomi, ya. Lalu ditambahkan dengan zakat, dikurangi dengan riba. Itu kan berarti masih menggunakan, mengkonsumsi produk-produk peradaban lain. Kalau Islam bagaimana? Ambil secara langsung dari Al-Quran dengan As-Sunnah. Apa yang dibicarakan, itu yang diterapkan. Oh, Al-Quran mengatakan riba itu haram, tinggalkan riba. Maka tidak boleh ada ruang bagi riba itu berkembang di dalam sistem ekonomi di masyarakat. Kalau Al-Quran mengatakan kaila yakuna dulatan bainal aghnia minkum, agar harta itu tidak beredar di kalangan orang-orang kaya saja, maka tidak boleh ada sistem ekonomi yang membiarkan ekonomi itu bersirkulasi pada beberapa orang saja. Ya. Kayak sekarang kan berkembang tuh namanya circular economic kan gitu. Ekonomi yang dia berputar, dia bisa memberikan manfaat kepada semua lini, ya, semua lapis masyarakat. Ya. Itu value dari Islam sebenarnya. Tetapi ketika mengatakan circular economic, jangan ambil teorinya dari Barat, tapi ambil teorinya dari Islam. Yaitu apa? Perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar harta itu beredar, tidak hanya di orang-orang kaya saja. Itu yang disebut dengan berpikir produktif, ya. Jadi Thariqatut Tafkir Muntijah itu adalah dia memproduksi ide sendiri, dibangun dari akidah, ya. Kalau ingin produktif sebagai seorang muslim, berpikiran dengan cara Islam. Seorang muslim yang berpikir dengan cara kapitalis tidak akan produktif, pasti hancur. Jadi ini sedikit untuk menjawab tadi, Bapak Ibu semua. Kalau dikatakan kenapa Indonesia tidak maju, jawabannya dengan cara berpikir semacam ini jelas. Indonesia adalah negara yang mayoritas umatnya atau rakyatnya adalah umat Islam. Tidak produktif. Kenapa tidak berproduktif? Karena metode berpikirnya itu nggak produktif. Banyak orang pintar di Indonesia, profesor-profesor ekonomi banyak. Tapi karena jalan pikirannya adalah menggunakan teori-teori ekonomi barat, ekonomi sosialis maupun ekonomi kapitalistik atau liberal, tidak berbasis pada akidah Islam, maka itu yang di, dijanjikan oleh Allah. Barang siapa yang tidak percaya kepada Allah, maka diberikan ma'isyatan longka, kehidupan yang sempit, diberikan kemiskinan, ya.
diberikan keterpaksaan, keterjajahan. Itu karena itu. Lalu menilai sistem lain apa sih maksudnya? Islam itu digunakan untuk menilai sistem lain. Jangan sistem lain itu kita gunakan untuk alat analisis menilai apakah ekonomi Islam itu layak diterapkan atau tidak. Ini yang kebalik sekarang ini. Ya, misalnya bicara tentang kesejahteraan ekonomi. Menilai keberhasilan sebuah sistem termasuk ekonomi Islam itu digunakan indikator-indikator dari ekonomi kapitalis. Misalnya apa? Pertumbuhannya tinggi, apa namanya, inflasinya bisa ditekan, ya stabil gitu. Kalau dalam ekonomi kapitalis, mereka mengatakan inflasi itu nggak mungkin dinolkan menurut mereka. Makanya tugas Bank Sentral atau Bank Indonesia di Indonesia, tugasnya itu adalah bagaimana menjaga stabilitas inflasi, bukan menurunkan inflasi. Karena dalam teori teori apa namanya, di dalam teori ekonomi liberal, mungkin inflasi yang rendah juga nggak bagus juga. Sama seperti kurs rupiah. Menurut Bapak Ibu nih, kurs rupiah itu yang bagus, kursnya kuat atau lemah? Yo, kira-kira Ustadz Azhar mau milih yang mana nih? Kurs rupiah nih terhadap dolar misalnya, rupiah terhadap dolar. Ada berita, rupiah menguat. 1 US dollar setara dengan 5.000 rupiah. Seneng nggak Ustadz Azhar? Kira-kira. Mungkin bagi Ustadz Azhar yang importir, ya, seneng. Kenapa seneng? Karena harga barang-barang impor jadi murah. Motor murah, mobil jadi murah, ya kan sekarang 15.000 jadi kursnya 5.000 kan harga mobil jadi sepertiganya, kan gitu, karena barang-barang kita banyak impor. Tapi bagi eksportir, geleng-geleng kepala, pening mereka, harga dia di luar negeri jadi seolah-olah mahal sekali, naik 3 kali lipat, nggak laku jadinya, gitu, ya. Nah, ini kan cara berpikir kapitalis, liberal. Manfaat, ada manfaat di situ, manfaat dulu yang dilihat, baru bicara tentang benar atau salahnya. Kalau Islam bagaimana? Kalau Islam, inflasi itu harus nol, ya, ada stabil tapi stabilnya nol, maka solusinya dinar dan dirham. Nanti mungkin kita akan bahas ketika bahas mata uang. Memberikan solusi alternatif, itulah produktif, mandiri secara intelektual. Nah, kebalikannya Bapak Ibu semua, kalau metode kita adalah konsumtif, pengguna, consumer, ya kan? Maka apa yang terjadi? Kita nggak pakai ide kita sendiri, kita pakai ide orang lain. Kita kagum. Berpikirnya bukan dari akidah tetapi realitas. Realitasnya begini kok, datanya bilang begini. Ya. Kagum sistem yang lain. Hebat sekali ini. Jepang, Cina sekarang hebat misalnya gitu ya. Hampir semua barang-barang kita itu produksi Cina. Kagum kita. Lalu bergurulah kita kepada mereka. Berbondong-bondong kita datang ke Cina. Termasuk pemerintah kita yang dulu datang ke Cina belajar gimana cara Cina membangun ekonominya. Lalu disampaikan dan mereka atas kekaguman itu terima solusi itu dan dicoba dipraktekkan di Indonesia. Itulah metode berpikir konsumtif. Nah, semua umat manapun selama dia menggunakan metode berpikir produktif, dia akan mendapatkan kebangkitan. Ya, tetapi ada kebangkitan hakiki, ada kebangkitan semu. Pertanyaannya kalau ini diterapkan oleh orang-orang kapitalis,
Mereka pakai ide sendiri, mereka kembangkan negaranya. Bangkit enggak? Jawabannya bangkit. Tetapi tidak hakiki. Semu. Kenapa semu? Karena prinsip dari kapitalis itu kan yang mendapatkan manfaat adalah orang-orang punya kapital. Jadi menurut mereka bangkit, bagus ekonominya dilihat dari kacamata kapitalis, yaitu apa? Pertumbuhan tinggi, orang-orang yang punya modal mendapatkan keuntungan yang tinggi, bangkit mereka. Tetapi bagi Islam enggak, karena Islam tidak bicara tentang yang punya modal itu lebih utama dibandingkan yang tidak punya modal. Ya, Islam harus ada keadilan, semua harus mendapatkan manfaat dari ekonomi yang ada. Ah, itu yang terjadi. Ya, Bapak Ibu semua. Kita lanjut ya, Bapak Ibu semua. Ya. Nah, ini faktanya, Bapak Ibu, bahwa kemunduran umat Islam itu tidak terjadi sekonyong-konyong. Kalau tahun 1924 Khilafah Turki Utsmani itu runtuh, itu bukan keadaan sekonyong-konyong. Itu berjalan lama, umat sedikit demi sedikit mengalami kemunduran. Jadi kalau umat Islam meninggalkan Islam sebagai metode berpikir mereka itu terjadi lama sekali. Ya. Mulai dari jatuhnya Baghdad, kita tahu dah cerita ini. Yang gimana orang-orang Mongol yang mungkin menurut kita itu tidak punya otak itu waktu itu. Ya, buku-buku yang diproduksi oleh ulama-ulama Islam dibakar semua, dimusnahkan, ditaruh di sungai. Ya, sehingga waktu itu diceritakan sungai itu warnanya hitam karena dipenuhi dengan tinta-tinta. Mulai hilang di situ. Ya, metode berpikir. Ya, gagasan-gagasan ulama-ulama saat itu hilang. Ya. Lalu puncak peradaban di Granada di Eropa, di Spanyol runtuh. Ya. Sehingga umat kehilangan kebanggaan untuk menjadi sebuah bangsa yang dulu sangat terbelakang sekali jahiliyah, tapi memiliki peradaban yang luar biasa di jantung Eropa yang saat itu menganggap Eropa itulah yang bangsa kelas satu, bangsa yang banyak memiliki koloni. Nah, sejak itu kan kita lihat nih 1492. Tak lama setelah itu, apa yang terjadi Bapak Ibu semua? Kolonialisme terjadi di mana-mana, betul kan? Indonesia dijajah atau dikolonisasi oleh Belanda sejak kapan? 1512 ya kalau nggak salah ya. 1512, 1513 Portugis datang ke Indonesia. Kan tidak lama sejak itu. Ya. Umat Islam mulai runtuh, mulai tenggelam, Eropa bangkit saat itu. Ya, jadilah masa pencerahan, Aufklärung ya di masa itu. Revolusi industri muncul, revolusi apa namanya? Ya, industri itu di mana? Di Inggris muncul. Ya, Inggris kemudian menjadi negara adidaya. Terus mulai turun di Winakala, lalu Napoleon tampil sebagai seorang kaisar yang punya ambisi besar dan mampu menundukkan wilayah-wilayah Muslim ya dengan apa namanya dengan strategi yang terkenal yaitu menguasai Islam tidak langsung ke jantungnya tetapi lewat pinggiran dia gulung satu persatu mulai dari Mesir ya sampai ke wilayah-wilayah yang lain ya lalu dilanjutkan oleh Inggris dengan anteknya Mustafa Kemal Atatürk lalu tahun 1924 habislah sistem ekonomi Islam tidak diterapkan lagi secara kafah sejak runtuhnya Khilafah Utsmaniyah ya ini sejarah membuktikan begitu ya membuktikan metode berpikir adalah metode yang sangat penting ya. Nah, Bapak Ibu semua,
Dr. Rogib Ar-Sirjani, ini satu ulama besar, pemikir yang banyak membahas tentang pemikiran-pemikiran Islam. Beliau katakan bahwa salah satu penyebab terbesar kemunduran umat Islam ini adalah ketika mereka berhenti beristihad dan mulai bertaklid. Lebih parahnya lagi, taklidnya itu taklid kepada pihak-pihak di luar Islam. Ya. Ini menurut mereka, dan ini sejalan dengan apa yang dipikirkan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Ya. Beliau mengatakan umat ini runtuh sejak ideologi di luar Islam itu menguasai mereka. Sejak metode berpikir umat Islam di antaranya adalah istihad itu hilang, ya, berhenti. Maka mereka tidak lagi mengembangkan ilmu-ilmu yang sudah dimiliki, berhenti memproduksi ilmu baru, dan mengambil ilmu-ilmu yang digagas oleh luar, yakni oleh Barat. Ya. Kalau dikatakan kenapa, ya, kok umat Islam itu hilang berpikir produktifnya? Ya tentu banyak banyak sebab. Secara internal, jumud dalam fikih, mereka tidak paham realitas, ya. Itu istihad ditutup, politik umat terpecah, termasuk negara-negara berdiri sendiri secara politik, ya. Dan yang lebih besar lagi adalah hilangnya khilafah, negara yang memiliki otoritas untuk menjalankan ekonomi Islam. Sejak khilafah ini runtuh, tidak hanya sistem yang lain, ekonomi Islam pun ikut runtuh. Tidak ada lagi negara yang menerapkan ekonomi Islam sampai sekarang. Sebut negara mana, negara Muslim? Ya, Arab Saudi. Orang katakan itu negara Muslim, ya, selalu mengikuti sunatullah, ya, dikawal oleh ulama-ulama besar di sana. Tetapi apakah di Arab Saudi ada bank yang menggunakan riba? Ternyata ada. Ya. Itu kan fatal sekali. Ya. Dan tidak menggunakan dinar dan dirham sebagai mata uang misalnya. Tidak menerapkan sistem baitul mal. Tidak mengelola kepemilikan umum. Sekarang kepemilikan umum kan kepemilikan minyak di Arab kan dianggap sebagai milik kerajaan, milik raja. Ya, bukan milik umat. Ditambah lagi dari eksternal Bapak Ibu semua, penjajahan fisik dulu. Lalu berubah menjadi penjajahan pemikiran. Ada hegemoni, ada orientalisme, ada kristenisasi, ya. Dan secara historis tadi yang kita sebutkan, ini bertahap terus-menerus. Secara histori umat Islam mulai meninggalkan pemikiran-pemikiran Islam. Namun Syekh Taqi tadi mengatakan ada kebangkitan baru. Andai tidak ada dakwah Islam, maka niscaya pemikiran Islam yang sudah hampir terkubur itu hilang dari kalangan umat Islam. Ya. Ada Ikhwanul Muslimin, ya, yang menggunakan metode tarbiyah, mereka membina umat di Mesir. Ada Jamaat Islami, meskipun dengan aliran yang berbeda, mereka coba bangkitkan di Pakistan. Lalu ada Hizbut Tahrir yang didirikan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani yang dimulai di Yordania dan Palestina tahun 1953, menggagas pemikiran-pemikiran bagaimana sistem Islam itu bisa diterapkan di dalam sebuah bentuk negara daulah khilafah ala minhajin nubuwah. Lalu ada semangat dekolonisasi. Meskipun kita menentang, ya, dekolonisasi menjadi negara-negara baru. Tetapi paling tidak dekolonisasi itu menjadikan ada sedikit harapan rakyat di negara itu bisa mendapatkan pemikiran sendiri. Ya, meskipun nggak jaminan juga, karena hasil dari kolonisasi itu adalah meninggalkan metode berpikir di negara bekas jajahan.
Indonesia merdeka katanya tahun 1945. Tetapi kita masih ingat KUHP-nya masih peninggalan Belanda. Sistem ekonominya masih peninggalan Belanda atau sekarang menggunakan sistem ekonomi nginduk ya ikut-ikutan kepada Amerika. Ada BOP ikut, ada perjanjian perdagangan luar negeri ikut, ya tanda tangan saja, manut, ya kan gitu, ya meskipun katanya sudah merdeka. Lalu, ini yang muncul kesadaran dan semoga kita termasuk bagian dari dakwah ini yang memberikan kesadaran bahwa tidak cukup dekolonisasi itu menjadi negara merdeka itu nggak cukup. Kita syukuri Indonesia merdeka, tapi nggak cukup karena bukti tadi menunjukkan sebagai seorang Muslim kita belum bisa menampakkan diri identitas sebagai seorang Muslim. Muslim yang punya legitimasi, Muslim yang punya apa namanya kewibawaan di depan Amerika, di depan Cina misalnya, ya kita masih bisa tunduk, ya masih bisa hanya bisa senyum-senyum saja di hadapan mereka. Jangankan negara besar, di depan Israel saja kita tidak mampu untuk menunjukkan sikap kita. Nah, itu kan ironi di antara kita Bapak Ibu semua. Ya. Nah, itulah yang mengantarkan diskusi kitab ini di Mukodimah. Beliau Syekh Taki setelah memaparkan bagaimana kondisi umat Islam. Umat ini punya pemikiran yang cemerlang. Umat ini punya sumber daya yang luar biasa. Tetapi kenapa miskin? Karena tadi itu. Ya, berpikir produktifnya hilang. Akibatnya sekarang ini yang terjadi. Wa 'ala rami min annal afqar Somalia wal ishtirakiyah allati kana laha arwajun min biladil muslimin. Ya. Dan meskipun pemikiran-pemikiran kapitalis dan sosialis itu populer di negeri-negeri muslim, qad dhahara awaruha, telah tampak kecacatannya. Ini yang patut kita syukuri. Ya, sebenarnya tugas dakwah itu menjadi jauh lebih mudah ketika kerusakan-kerusakan ideologi kapitalis dan sosialisme, termasuk kerusakan ekonominya, sistem ekonominya, itu tampak terus-menerus. Adanya krisis itu bukti kecacatan. Kalau sosialis sudah terbukti lah dengan runtuhnya Uni Soviet, itu menjadi bukti bahwa sosialis telah gagal mencapai tujuan kesejahteraan. Tapi kalau kapitalis ini memang pinter ini. Ketika gagal di satu bidang, dia tutup lagi. Dia buat teori baru lagi. Dia perbarui teorinya. Ya meskipun kadang-kadang teorinya juga ngambil dari teori-teori Islam. Tapi mereka tidak mengakuinya. Ya. Wabana fasadwa jelas kerusakannya. Illa annal ummatal islamiyata la tazalu tu'ani min tasallutil kuffar wa ulamaihi wa umalaihim alaiha. Ya, kecuali ya umat Islam, ya hanya saja umat Islam itu tidak pernah hilang, tidak pernah sirna, ya dari penguasaan orang-orang kafir dan antek-antek mereka. Wahum ya'maluna bikulli wasail, lalu mereka itu melakukan dengan segala macam cara al-khabisah yang buruk, wal asali bitadliliyah, dan cara-cara yang menyesatkan, litazyina afkarihim al-fasidah, untuk menghiasi pemikiran-pemikiran mereka yang rusak, wa nashriha fi biladil muslimin, dan menyebarkannya di negeri-negeri kaum muslimin, wa khasatan ma yata'allaku minha bil mu'alijatil iqtisadiyah, dan lebih khusus lagi yang berkaitan dengan solusi-solusi ekonomi. Ini diingatkan oleh Syekh Naqi ya di paragraf awal di kitab ini, ya kitab Nizam Iktisad ini. Ya. Jadi kerusakan itu ada, tetapi
liciknya mereka itu mencoba untuk menutupi, membungkus, ya, dengan segala macam cara agar umat itu senantiasa terselewengkan, tersesatkan, ya, atas pemikiran mereka sebenarnya sudah rusak, ya, dibungkus dengan apa namanya, realitas yang semu. Misalnya digambarkan Amerika itu negara adidaya yang kaya raya, padahal sebenarnya enggak. Kenapa? Karena umat Islam jarang mengupas fakta yang ada di internal Amerika. Kesenjangan tinggi, gelandangan banyak di mana-mana, kriminalitas ada, ya. Di Texas misalnya setiap menit berapa yang terbunuh, ada semua di sana segala keburukannya. Tetapi informasi itu tidak sampai. Kenapa? Karena media informasi dikuasai oleh mereka. Gitu. Ya, apakah CNN, CBN, ya, apa namanya, eh, kantor berita yang lain, semuanya menutupi itu. Mereka eh, paparkan kondisi eh, negara itu sebagai negara yang makmur, yang maju, gedung-gedung megah, ya. Tapi mereka tidak pernah memperlihatkan daerah-daerah yang kumuh, ya, banyak gelandangan dan sebagainya. Ya. Apalagi kalau ini dikaitkan dengan solusi ekonomi, mereka bungkus dengan teori-teori yang luar biasa, teori pertumbuhan, teori trickle down effect, teori eh, per- pusat pertumbuhan baru. Mereka bungkus itu. Ya, kita masih ingat IKN, ya, diskusi perdebatan tentang ibu kota negara. Nah, itu kira-kira kayak gitu tuh. Ya. Orang udah tahu bahwa sebenarnya IKN itu gak layak. Dan terbukti kan sekarang tidak layak untuk diteruskan. Tetapi mereka bungkus. Kalau dengan ada IKN ini akan ada pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah Indonesia Timur. Kalau di sana ada ekonomi baru, maka masyarakat akan mendapatkan manfaat dari situ. Ya, harga tanah naik, lalu pegawai negeri banyak ke sana, maka rumah sakit tumbuh, pasar tumbuh, ya, barang-barang kebutuhan diserap, ya, oleh wilayah di situ dan seterusnya. Kenyataannya itu hanya bungkusan saja yang memang tidak layak untuk dikembangkan. Ya. Nah, paragraf ini, Bapak Ibu semua, kita lihat apa yang menjadi kata kuncinya. Satu, dhahara awaruha. Cacat saja tampak. Ya, sudah dibuka. Ini tinggal umat Islam saja. Apakah cacat ini tetap diterima? Ataukah ini menjadi alasan kita untuk meninggalkan kapitalis? Tasallutil kuffar. Ya, menindas. Itu cara mereka penjajahan baru. Ya. Jadi agar informasinya itu bisa dikuasai, maka ya masyarakat di situ dijajah. Ya, sosial media dikontrol, media-media Indonesia yang menyebarkan berita-berita yang benar katakan, tapi itu tidak sesuai dengan keinginan mereka, ya akan mendapatkan sanksi dan mereka. Lalu caranya gimana? Al-khabisah, al-wasailul khabisah, caranya jahat melalui media, melalui pendidikan, budaya pop, ekonomi termasuk. Kemudian dihias itu pemikiran Musa. Tazin afkarihim al-fasidah. Dihias. Ya. Ibaratnya kalau muka itu bopeng-bopeng. Itu didempul, dikasih make up, dikasih blush on, kasih apa namanya itu, eh, bulu mata palsu misalnya, hidungnya dimancungin, ya dihiaslah, dipermak gitu. Dengan cara apa? Propaganda, ya. Yang batil itu dibuat indah, ya, dengan jargon-jargon yang eh, melenakan. Lalu apa yang mereka poles? Mu'alijatil iktisodiyah, masuk ke jantung ekonomi. Ekonomi bicara tentang solusi. Lalu mereka berikan solusi-solusi itu
Ya. Targetnya apa? Ekonomi sebuah negara itu diatur, dikuasai. Jadi mereka sudah tahu ada kerusakan, lalu mereka gunakan penjajahan untuk menutupi kerusakan itu. Melalui penjajahan itu menyebabkan masyarakat tidak sanggup menolak media, pendidikan, budaya, ekonomi yang dikembangkan oleh mereka. Ditambahilah propaganda, dan akhirnya mereka secara resmi bisa mengatur ekonomi sebuah negara tanpa harus menjadikannya sebagai kolonisasi. Ya. Ini sepertinya di sini dulu nih Ustaz Azhar nih. Kita mungkin diskusi dulu. Ada beberapa, masih ada yang harus kita bahas ya. Eh, kita bandingkan nanti ya secara sederhana, mungkin di kesempatan berikutnya ya kita akan bahas apa dampaknya kalau pemikiran Barat, ya, ekonomi Barat itu diterapkan di umat Islam. Nanti kita bisa lihat, ya, bisa lihat betapa eh, lucunya kira-kira gitu, ya. Misalnya ini nih, Eh, misalnya, gitu, ya. Ekonom Muslim nih, ekonom Muslim, dia sarjana ekonomi misalnya. Lalu ditanya, gimana cara solusi inflasi? Jawabannya biasanya rata-rata itu adalah dengan mengendalikan tingkat suku bunga. Kalau inflasi tinggi, ya kan, gimana caranya? Naikkan suku bunga. Agar apa? Agar uang itu masuk di apa namanya? Masuk di perbankan. Kalau uang masuk di perbankan karena masyarakat itu mengharapkan bunga yang lebih tinggi, akibatnya uang yang beredar di masyarakat berkurang. Kalau uang yang beredar berkurang, maka menyebabkan nilai mata uang naik di masyarakat. Nilai mata uang naik menyebabkan harga barang-barang menjadi turun. Jadilah inflasinya turun. Kan gitu. Ya. Tanpa sadar, kita akhirnya mengatakan, wajar. Yang penting saya nggak makan riba. Nggak apa-apa. Ya, cara Barat solusinya dengan mengendalikan tingkat suku bunga. Nggak apa-apa. Kan itu bukan dalam konteks pinjam meminjam. Seolah-olah begitu. Padahal sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu melarang riba. Itu bukan sekedar yang dilarang adalah harta ribanya. Ketika Allah katakan wa harrama riba, sebenarnya maksud itu apa? Wa harrama akdar riba. Yang dilarang itu adalah akadnya. Meskipun uangnya nggak masuk ke kantong kita, hasil ribanya nggak masuk ke kantong kita, tetapi kalau kita berakad dengan cara riba atau menggunakan riba di dalam mekanisme pengendalian ekonomi, ya itu berarti termasuk keharaman yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali gitu Ustadz Azhar. Ini mohon maaf, ternyata sudah jam 10 lebih. Barangkali ada yang perlu didiskusikan. Bapak Ibu semua silahkan. Ya. Ya, Ternyata tidak ah, cukup satu sesi. aduh. Masya Allah. Jadi em, berarti menunjukkan bahwa pemikiran Zetakiudin itu nggak bisa dibaca sekali, Ustaz. Nggak bisa Ya, dijelaskan sekali, dua kali pertemuan. Masya Allah. Ya, ini kita masuk ke sesi diskusi, Ustaz. Memang sudah ada yang bertanya. Memaksimalkan waktu kita, ini memang udah jam-jam kritis ini Ustaz. Mungkin sebagian orang. Ah, jadi ini sudah ada, langsung saja Ustaz ya. Pertanyaan yang di kolom komentar, ini akun Mbak atau Ibu ya, Zoya. Izin bertanya Ustaz, bagaimana membedakan satu, berpikir produktif secara personal yang tidak sampai mengambil alih peran negara. Misalnya pemilik UMKM ya, ownernya memiliki pekerja puluhan sampai ratusan. Di mana negara lah yang mestinya memberikan lapangan pekerjaan. Eh,
Ini sepertinya ada peran yang berbeda. Iya. Nah, yang kedua, Tat, sekaligus dalam pandangan Islam, kurs hanya berlaku pada mata uang yang samakah, Ustadz? Jika ya, lalu bagaimana negara Islam melakukan kerjasama ekspor-impor dengan negara atau wilayah yang memiliki mata uang atau alat tukar yang bukan menggunakan emas dan perak? Monggo, Tat, tanggapannya, Tat. Baik, terima kasih Mbak Bu Zoya. Ini yang pertama, eh, berpikir produktif ini terkait dengan personal. Ya tentu begini, irisan itu ada, Bapak Ibu semua. Eh, apakah ketika irisan ada terus kita melakukan itu termasuk bagian mengambil peran negara? Bisa ya, bisa tidak. Tergantung konteksnya. Cara terbaik melihatnya bagaimana? Cara terbaiknya adalah dengan menggunakan hukum. Kita punya hukum taklifi kan. Sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Maka kalau kita menggunakan hukum taklif ini paling sederhana ya, eh, Bapak Ibu semua. Kalau haram, udah pasti jangan dilakukan. Ya, apakah itu ada kaitannya dengan negara atau tidak, jangan lakukan. Tapi bagaimana kalau yang lain? Wajib, mubah, sunnah, makruh masih boleh dilakukan, tetapi jangan diganti hukumnya, itu aja. Contoh, Ibu Zulia tadi katakan UMKM, owner, punya ratusan pekerja. Pertanyaannya, membuat UMKM hukumnya apa? Kan gitu. Ya, wajib enggak? Dari si pembuat UMKM enggak wajib. Paling mentoknya sunnah atau mubah. Kenapa saya katakan begitu? Karena muamalah itu hukumnya mubah. Yang wajib apa? Bagi laki-laki mencari nafkah. Gitu. Ya kan? Nah, kalau laki-laki wajib mencari nafkah, kok nggak cari nafkah dengan berharap dapat bantuan dari negara? Itu kebalik namanya. Ya, jadi jangan kemudian mengatakan ini kan peran negara ini. Kalau saya bekerja terus apa peran negara? Saya mengambil peran negara dong. Nggak bisa begitu. Kenapa? Karena ada kewajiban untuk mencari nafkah. Tapi kalau mencari nafkahnya modelnya seperti apa? Itu hukumnya mubah-mubah saja. Mau UMKM, mau kerja jadi pegawai negeri, mau bekerja sebagai karyawan swasta, atau menjadi owner, atau apapun lah, jadi investor, silakan. Gitu. Ya. Ketika perannya itu mubah, kita tempatkan mubah, jangan dipaksakan. Gitu. Nah, gimana caranya agar tidak mengambil alih negara? Ya, lakukan sebagaimana kemubahan itu. Jangan ambil kemudian bilang, negara jangan lakukan itu, biar saya aja. Contoh, kalau UMKM mungkin agak ini ya, misalnya buat sekolah lah gitu. Kita tahu negara wajib menyediakan sarana pendidikan. Ya, pertanyaannya apakah boleh swasta membuat sekolah? Jawabannya tergantung. Ketika membuat sekolah itu dalam konteks menyempurnakan atau melengkapi apa yang dilakukan oleh negara, dan tidak menyebabkan negara itu merasa kalau begitu saya nggak perlu lagi. Sekarang sekolah swasta lebih bagus nih daripada sekolah negeri. Ngapain kalau gitu saya buat sekolah? Mendingan MBG saja, kan gitu. Ya, nggak usah dibuat sekolah. Biarin sekolah itu serahin kepada swasta. Itu salah. Jadi ketika rakyat berbondong-bondong, berlomba-lomba membuat sekolah, yang pada akhirnya negara itu merasa tidak layak lagi untuk membuat sekolah, lalu negara memutuskan untuk mengembalikan itu kepada masyarakat, itu yang salah. Yang salah sebenarnya bukan masyarakatnya, yang salah adalah negaranya. Kalau gitu salahnya masyarakat di mana? Salah masyarakatnya adalah tidak mengingatkan negara, kan gitu. Ya, harusnya kan negara diingatkan, negara kalau mau buat sekolah itu kayak begini, ini konsepnya, silakan gitu. Ya.
Kita misalnya punya sekolah di Bogor, andai nih Ustaz Azhar, ya, berdiri Daulah Khilafah. Lalu Daulah Khilafah mengatakan, kita pakai ya konsepnya ya, kita serahin, kan gitu. Ah itu tidak mengambil peran negara. Tapi kalau jangan, ya ini punya kita, jangan bersaing dong kita, gitu. Ini kita punya ini, jangan sampai negara itu memiliki kualitas di atas kita, maka eh, menyebabkan negara itu menjadi tidak layak lagi untuk menyelenggarakan sekolah. Nah, kayak gitu tuh, ya. Apalagi misalnya sekarang nih, indikasi yang mengambil alih peran negara, ya. Zakat. Orang berbondong-bondong di mana-mana berdiri badal amil zakat, berdiri lembaga amil zakat. Lalu mereka membuat program sendiri-sendiri. Sementara Islam mengatakan zakat itu adalah kewenangan daulah. Khudh min amwalihim sadaqatan. Ya, ini yang kemarin dikomentari oleh Menteri Agama kita. Khudh min amwalihim sadaqatan. Nggak ada di situ. Khudh min amwalihim zakatan. Gitu. Jadi yang harus dipungut itu sedekah, bukan zakat. Saya kadang-kadang, mohon maaf nih, geleng-geleng kepala. Saya seawam ini saja bisa membedakan itu sedekah yang mana. Ya, terus jangan juga bilang khud min amwalihim sedekah. Itu kan perintah khud itu, nah, gitu. Itu kan nggak ada. Khud kepada siapa? Wahai khalifah atau wahai negara, ambil zakatnya. Itu berarti perintah umum kepada semuanya, kepada masyarakat, kepada rakyat, kepada individu. Boleh masing-masing itu mengambil khud, 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 ambil. Nah, metode sederhana kita mengatakan nggak mungkin. Masa individu itu diperintahkan untuk khud? Khud itu kan perintah untuk ngambil secara paksa. Coba bayangkan, nggak ada legitimasi dari negara. Kita buat lembaga amil zakat, lalu masing-masing berebut. Datengin, wah ada target nih, Ustaz Azhar nih. Ya, miliarder kita. Datangin rame-rame. Las satu datang, las dua datang. Semuanya mengemul kaidah khud min amwalihim. Paksa, ambil, ambil. Semua berebut. Kacau negara kita itu. Itu peran negara. Nah, ketika peran negara itu hanya boleh difungsikan oleh negara, jangan diambil oleh masyarakat. Ya, banyak yang lain. Potong tangan, peran negara. Jangan ketemu pencuri, lalu rame-rame ditangkap, lalu dipotong tangan. Jangan. Meskipun perintahnya kan wasariku wasarikatu fa'aqtau aydiyahuma. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potonglah tangan keduanya. Lagi-lagi ingat, nggak ada perintah kepada siapa ini. Ya. Maka bagi orang-orang yang tidak percaya, tidak yakin kepada kewajiban daulah khilafah, sebenarnya logika akal sehat kita mengatakan ada perintah potong tangan keduanya. Kita tanyakan aja, mungkin nggak kita itu memotong tangan masing-masing? Pasti jawabannya nggak mungkin. Pertanyaan berikutnya, kalau begitu, perintah ini kepada siapa? Ini Quran loh. Quran itu harus dilakukan katanya. Kalau Quran menerapkan harus potong tangan keduanya, wajib di situ. Pertanyaannya kepada siapa diperintahkan? Lalu orang-orang sering bertanya, kan nggak ada lagi negara Islam seperti Rasul dulu yang melakukan potong tangan. Nah, justru disitulah pertanyaan penting muncul. Kalau negaranya nggak ada, perintah potong tangannya masih ada, apa yang dilakukan? Berarti kan harus melakukan potong tangannya. Untuk melakukannya itu berarti butuh negara. Kalau negaranya nggak ada, ya buat. Kan gitu. Ini bagi orang-orang yang bergerak di zakat nih teman-teman kita. Ya khud min amwalihim dari situ saja. Sedekatan. Zakat dipungut. Kita tantang kepada lembaga amil zakat dan badan amil zakat. Kita tantang, berani nggak maksa orang datang ke apa namanya ke Ustaz Azhar, lihat rumahnya, wah lantai 10 nih, ya, langsung dihitung 2 miliar zakatnya.
langsung diblokir rekeningnya, diambil 2 miliar untuk bayar zakat. Berani nggak? Kalau nggak berani, pertanyaannya kenapa nggak berani? Pasti jawabannya karena kita nggak punya legitimasi. Kalau gitu pertanyaannya siapa yang punya legitimasi? Perintah itu masih ada loh sampai sekarang itu. Itu ayat itu tidak pernah dinasah. Quran berlaku sampai seumur hidup. Kita masih diperintahkan untuk membaca itu. Nggak ada yang dihapus. Berarti perintah itu masih ada dan itu masih kewajiban. Khud min amalihim. Itu wajib loh. Bukan anjuran. Wajib dipungut. Nggak punya legitimasi. Pertanyaannya siapa yang legitimasi? Pasti jawabannya negara. Karena yang bisa memaksa itu negara. Pertanyaannya negara yang mana yang harus melakukan itu? Indonesia berani? Nggak akan berani juga. Karena Indonesia mengakui sebagai negara yang menerapkan syariat Islam, nggak mau juga. Mau marah. Kita dakwahkan, terapkan loh syariat Islam. Marah. Kita itu Islam Nusantara. Kan gitu. Jadi ini logika sederhana saja sebenarnya. Tidak terbantahkan bahwa peran negara itu penting. Itu urusan ibadah loh, Bapak Ibu semua. Apalagi kalau kita nanti bicara tentang ekonomi secara global, secara holistik, jawabannya sama. Negara pasti dibutuhkan. Nah, inilah titik urgensi kitab ini yang tidak pernah dibahas di dalam kitab lain. Bagaimana memunculkan peran negara di dalam sebuah pengelolaan ekonomi. Nah, barangkali gitu ya. Itu yang agak melebar sedikit, Bu, ya, tapi secara umum eh, kalau ditanya apakah mengambil alih negara UMKM ya enggak. Itu konsekuensi logis. Orang buat UMKM kan butuh tenaga kerja, ya, tenaga kerja dan tenaga kerja itu sesuatu yang dimubahkan di dalam Islam. Ya, sesuatu yang boleh tidak boleh dilarang, ya. Kalau itu boleh berarti tidak mengambil peran negara. Yang tidak boleh itu lalu mengatakan negara udah nggak usah lah itu ciptakan lapangan kerja nggak usah, biar kami saja yang ciptakan lapangan kerja. Hal semacam itu yang tidak diperbolehkan. Dalam pandangan Islam, kurs hanya berlaku pada mata uang yang samakah, ya, maksudnya samakah? Ya kalau namanya kurs itu kan nilai mata uang dibandingkan dengan nilai mata uang yang lain. Rupiah dengan dolar, rupiah dengan yen Jepang misalnya, rupiah dengan dinar Baghdad atau yang mana lah gitu ya. Itu kurs itu demikian. Nah, mungkin yang dimaksud apakah nanti di satu dunia ini ya akan berlaku mata uang yang disepakati bersama. Nah, ini yang digagas oleh Islam, yaitu dinar dan dirham itu. Kalau sekarang mata uang dolar itu menjadi mata uang standar global. Semuanya kan seolah-olah distandarisasi dengan dolar. Rupiah dengan dolar, yen dengan dolar, apalagi yuan dengan dolar gitu. Standarnya itu. Nah, kalau standarnya dolar, ini artinya Amerika melakukan hegemoni keuangan. Ya, bagaimana tidak? Kalau Amerika kurang uang, tinggal cetak aja. Kan gitu. Ada yang membangkang, serang. Kan gitu. Irak membangkang mata uang, serang. Kan gitu. Nah, jadi apakah nanti akan ada mata uang yang disepakati dunia? Insya Allah ada. Yaitu apa? Dinar dan dirham. Tapi tentu ingat, mata uang itu sangat terkait dengan legitimasi negara juga. Tidak mungkin mata uang emas dan perak ini yang akan digagas oleh Daulah Islam menjadi mata uang global. Kalau Daulah Islam itu bukan negara adidaya, nggak mungkin. Ya, diremehin kita. Bahkan bisa jadi malah ditipu, ya. Karena kita mengatakan mata uangnya dinar dan dirham, akhirnya negara lain ketika mengekspor ke Daulah Islam, mereka katakan saya nggak mau dibayar pakai dolar, saya maunya dibayar pakai emas. Lalu mau apa kita? Ya uang kita habis kalau digunakan untuk. Sementara mereka punya kekuasaan, mereka bilang saya nggak mau bayar pakai emas. Kalau Anda beli barang kami bayar pakai emas, kalau Anda apa namanya jual kepada kami, kita akan bayar pakai uang kami. Misalnya.
Habis kita kalau negara tidak kuat. Jadi sekali lagi, ini memang tantangan berat kita. Kita punya fikrah pemikiran, tapi pemikiran ini aja bisa diterapkan dalam wilayah negara. Wilayah negara ini juga akan menjadi efektif kalau negara itu menjadi negara yang punya kedaulatan yang luar biasa. Ya, kita harapkan nanti kita memiliki negara yang semacam itu. Ya. Kalau bagaimana mekanismenya, tukar menukarnya dan sebagainya, insya Allah nanti akan kita lihat secara detail. Ya, mungkin kita akan berpikir sederhana, tinggal tetapin aja, kita umumkan pakai emas dan perak. Sederhana soal, tapi di dalam pelaksanaannya rumit sekali. Jangankan itu, Wong, untuk mencetak uang baru saja, itu rumitnya minta ampun. Kan gitu ya. Apa yang dilakukan? Yaitu uang harus ditarik dulu, uang lamanya. Yang rusak-rusak itu ditarik, baru diganti uang baru. Karena tidak boleh numpuk itu yang beredar di masyarakat. Terlalu banyak uang beredar di masyarakat, mata uang menjadi turun, inflasi naik. Kan gitu. Ide pemerintah untuk membuat apa kemarin itu menghilangkan nol, denumerasi. Ya. Dihilangin nolnya itu 1 juta jadi 1.000 rupiah. Itu aja berat minta ampun. Kenapa? Karena tidak sederhana kita mengeluarkan uang. Udah sekarang ini yang pegang uang 100.000, anggap itu 100 rupiah ya. Nggak sederhana itu. Ya. Ada perhitungan-perhitungan ekonomi. Nanti barangkali kita akan bahas bagaimana secara praktek ya transisi menjadi mata uang emas dan perak itu bisa dilakukan. Begitu Ustadz Azhar ya untuk menjawab pertanyaan Bu Zoya. Ya, Alhamdulillah sudah terjawab ya, Ibu atau Mbak Zoya ya, pertanyaan yang sudah masuk. Kami coba konfirmasi dulu, kalau tidak ada lagi pertanyaan, ini langsung kita tutup, atau nanti kita mintakan beliau, ya Alhamdulillah, eh, tidak ada lagi pertanyaan. Hmm, oke, Ustaz, mungkin satu pertanyaan terakhir sekaligus nanti minta closing statement. Isu yang berkembang Ustadz setelah pertempuran Timur Tengah ini, bagaimana Ya, posisi Indonesia Ustadz? Katanya terancam baik dari perdagangan internasional, stok BBM dan lain semacamnya, yang paling memungkinkan kondisi terburuk yang dialami Indonesia. Apakah itu karena memang Indonesia setia dengan sistem kapitalis atau memang sudah harus beralih kepada sistem ekonomi Islam? ya, ya. Ditanya gimana posisi Indonesia? Ya kita harus mengakui berat, berat, berat sekali. Ya, Eh, kita jauh memang dari Arab. Ya, tetapi gaya ekonomi kita termasuk politik kita itu membuat kita menjadi berat, ketergantungan. Ya, yuk eh, apa namanya? Ini kan sebuah sebuah tantangan yang dihadapi bertubi-tubi bagi Indonesia ini. Satu, eh, ikut BOP itu sudah apa namanya penipuan luar biasa itu. Coba bayangkan ini, ya harusnya kita itu marah loh. Ya, baru agreement BOP, peace loh judulnya itu, ya kan, peace itu, perdamaian. Oh tiba-tiba ngajak perang. Coba bayangkan itu. Kira-kira sedongkol apa kita? Kalau kita masih bisa ketawa-ketawa gitu, ya itu bukti. Kalau tadi Ustaz Hasan mengatakan apakah saatnya berganti? Ya memang udah saatnya, udah saatnya. Ya kalau BOP itu kan personal politik. Sudah saatnya politik kita itu adalah politik Islam. Lalu dari sisi ekonomi gimana? Ya, dampaknya luar biasa. Ya. Eh, belum lama sebelum ada serangan ke Iran, kita menandatangani agreement apa namanya perdagangan dengan Amerika. Itu pun udah berat. Coba bayangkan kita harus membeli produk-produk dari Amerika. Wajib loh kita beli dari mereka. Dengan biaya masuk nol. Tapi kalau kita ekspor ke mereka dengan kuota lah, dengan biaya impor lah, ya, dan sebagainya, biaya masuk, masuk. Itu gimana coba? Kita mau melihat setara itu. Enggak. Kita ada di bawah dan dikekang oleh mereka, disetir oleh mereka. Kita masih terima itu. Ya, itu kan
sangat aneh itu. Ditambah lagi serangan ini itu nambah runyam karena jalur distribusi perdagangan Indonesia itu ya banyak melewati negara-negara teluk, ya, gas. Meskipun ada juga pengamat-pengamat yang mengatakan ada alhamdulillahnya loh kita itu kan gitu. Ya, jalur kita banyak ke Cina, ya, sehingga tidak banyak dipengaruhi. Ada yang namanya orang kan ingin membuat tadi itu yang kita sebut kan, membungkus sesuatu yang ada di depan mata kita dengan informasi-informasi yang menyesatkan, ya. Jadi itu yang terjadi saat Azhar, Bapak Ibu semua. Ini yang kenyataan pahit kita. Kita negara kaya, tapi kita nggak bisa mengurus Indonesia dari sisi ekonominya menjadi negara yang harusnya produktif, menjadi negara yang konsumtif, negara yang menjadi pasar dari negara-negara luar. Ya, kita hanya berharap investasi. Seolah-olah kita bilang ini sumber daya alam, ambil, 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 ambil. Yang penting modal masuk, yang penting pabrik buat di sini, yang penting ada tenaga kerja. Ya, setelah mereka menumpuk kekayaan, tinggalkan Indonesia. PHK lagi di mana-mana. Itu yang terjadi. Ya. Jadi ini urgensi tadi sekali lagi urgensi pernyataan Syekh tadi bahwa yang sekarang dibutuhkan itu adalah at-tafkirul muntijah atau al-fikrul muntijah. Thoriqatut tafkir al-muntijah. Metode berpikir yang produktif itu yang dibutuhkan. Ya. Tidak lagi membebek, tidak lagi mengekor. Apakah ini termasuk arogansi? Tentu tidak. Karena sebagai seorang muslim kita harus bangga. Ya. Isyhadu bi anna muslimun. Kan gitu kan? Saksikan, wahai umat seluruh dunia, kami itu muslim. Kami sanggup untuk mengatur diri kami sendiri. Gitu. Kebanggaan sebagai seorang muslim itu yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali begitu Ustadz Azhar. Semoga ini menjadi inspirasi kita bersama bahwa eh, eh, sangat urgent sekali, ya, urgent dan important, ya, eh, mendesak dan penting, gitu. Jadi kalau urgent itu kan artinya kapan saatnya ya sekarang. Kami juga urgent, urgent nggak bisa ditunda lagi. Barangkali gitu Ustaz Dahar. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Semoga bisa diterima. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.